Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sepertinya ibu-ibu tadi belum menjawab, makanya saya ulangi kedua kalinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat isya yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan, ayo Bapak Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi berdirinya saya di sini ingin berbagi, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hari-hari penghujung bulan terakhir di bulan Ramadan ini, yang mana ada satu malam di malam terakhir bulan Ramadan ini yang telah Allah janjikan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu saja kita semua mengetahui ya Bapak Ibu, disebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya apa? Lailah itu adalah satu malam, kemudian Qadar itu adalah mulia. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan malam yang mulia? Karena pada malam ini Allah menurunkan Al-Quran. Maka di malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, kita hendaknya senantiasa membaca dan membaca Al-Quran. Adapun di malam Lailatul Qadar ini Bapak Ibu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang lebih baik dari 1000 bulan ini? Ternyata Bapak Ibu, segala amal kebajikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu, salat, zikir, tadarus, sedekah ataupun silaturahim, semua itu dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Bukankah ini sesuatu yang sangat menggiurkan bagi kita Bapak dan Ibu? Kemudian di malam Lailatul Qadar ini juga para malaikat berbondong-bondong turun dari langit ke bumi. Untuk apa para malaikat turun dari langit ke bumi? Tentu saja tujuannya adalah untuk menyalami orang-orang yang cahayanya terlihat dari langit oleh para malaikat. Jadi para malaikat ini menyaksikan cahaya-cahaya orang-orang tersebut dari atas. Makanya para malaikat ingin turun ke bumi. Tentu saja biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti apa? Pertanyaannya, orang-orang seperti apa yang ingin malaikat lihat, yang ingin malaikat salami di muka bumi ini? Tentu saja orang-orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli duha, ahli sedekah, ahli tadarus, dan ahli-ahli ibadah lainnya. Semoga kita termasuk salah satu di antara mereka. Amin ya Rabbal. Enggak kuat amin ya Rabbal alaminnya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di malam Lailatul Qadar ini juga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di malam Lailatul Qadar ini suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika aku merasakan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika engkau merasakan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa ini,
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, maka maafkanlah hambamu ini. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, maka maafkanlah hambamu ini. Kemudian Bapak Ibu, di malam Lailatul Qadar tadi turun berbondong-bondong para malaikat untuk menyalami orang-orang yang cahayanya terlihat dari langit. Terlihat dari langit, orang tersebut ada di bumi, seperti orang-orang yang tadi disebutkan. Kemudian mengapa para malaikat ini turunnya berbondong-bondong? Karena memang sudah menantikan sejak lama. Sejak lama sudah dinantikan Lailatul Qadar ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kata para ulama, apabila kita bisa melihat kejadian yang luar biasa pada malam Lailatul Qadar ini, maka sesungguhnya kita bahkan tidak bisa menyembunyikan satu hempel tangan kita pun, karena begitu banyak sekali malaikat-malaikat yang turun ke muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, tidak terhitung jumlahnya. Kata baginda Rasulullah, sebanyak kerikil, bahkan melebihi, kata Rasulullah, melebihi dari kerikil yang ada di muka bumi ini. Jumlah malaikat yang turun itu, Masya Allah, begitu luar biasanya malam Lailatul Qadar ini. Saya ketika mendengar cerita tentang malam Lailatul Qadar ini merasa sangat merinding, Bapak Ibu, karena membayangkan bagaimana para malaikat turun ke muka bumi. Kemudian pada malam itu terjadi malam yang sangat tenang, malam yang sangat istimewa. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, pertanyaan kita adalah, jadi kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar ini terjadi? Kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar ini terjadi? Suatu ketika baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat berkumpul di suatu majelis. Kemudian Rasulullah menjelaskan berbagai macam kemuliaan, keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Setelah itu sahabat bertanya, jadi ya Rasulullah, kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi? Langsung ke intinya gitu kan, langsung ke intinya, kapan malam ini terjadi. Kemudian Rasulullah menjawab, di bulan Ramadan. Kemudian sahabat bertanya lagi, kapan ya Rasulullah di bulan Ramadan itu? Rasulullah menjawab lagi, 10 malam terakhir. Kemudian setelah itu sahabat bertanya lagi, kapan pastinya ya Rasulullah? Witr, yaitu pada malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27 dan 29. Kemudian sahabat bertanya lagi, kapan yang pastinya ini ya Rasulullah? Kapan yang pastinya ini? Malam keberapa gitu kan? Intinya langsung malam keberapa gitu. Kemudian baginda Rasulullah permisi sebentar dari majelis tersebut dan menemui malaikat Jibril, bertanya, ya malaikat Jibril, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini? Pastinya itu kapan gitu. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, silakan engkau tunggu, saya akan memberitahu engkau gitu. Nah, kemudian Rasulullah datang lagi ke majelis. Setelah datang ke majelis itu, Rasulullah, sebagian para sahabat itu tidak mengetahui bahwa Rasulullah ini sudah ada lagi di majelis. Kan tadi Rasulullah permisi. Nah, jadi ada sebagian sahabat yang menyadari kedatangan Rasulullah dan sebagian lagi tidak. Dan sebagian yang tidak menyadari ini masih saja berbicara, berbisik-bisik dengan suara yang sangat keras. Kemudian ketika malaikat Jibril ingin mengatakan kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi, malaikat Jibril merasa tersinggung. Masya Allah, malaikat Jibril merasa tersinggung karena suara sahabat yang berbisik-bisik itu sangat kuat gitu. Malaikat Jibril ini merasa bahwa Rasulullah tidak dihargai karena sahabat berbisik-bisik tadi. Kemudian kata malaikat Jibril, aku tidak jadi memberitahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi, mungkin pada malam itu kita akan berusaha gitu untuk mendapatkannya. Tapi tidak apa-apa, tentu saja semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, keimanan untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir
10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Sesungguhnya yang salah itu adalah dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.